Saudara pendengar di segenap penjuru tanah air, selamat bergabung dengan Lumen Indonesia. Lumen Indonesia siap melayani Anda setiap hari. Saudara terkasih, marilah kita bersatu dalam Tuhan kita Yesus Kristus yang tidak berubah dahulu, sekarang, dan selama-lamanya. Allah Sang Maha Rahim mengasihi dan menerima sebagaimana adanya kita. Allah Bapa kita di surga senantiasa bersedia menolong, menghibur dalam menghadapi segala permasalahan hidup sehari-hari. Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Bukan Janji, tetapi Sikap Benar. Yang berdasarkan pada Injil Matius bab 21 ayat 31b. Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal akan mendahului kamu masuk ke dalam kerajaan Allah." Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita sudah memasuki pekan ketiga masa Advent, yaitu masa yang disediakan oleh Gereja Katolik bagi umatnya untuk mempersiapkan diri dengan baik dan benar untuk menyambut hari raya kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus pada hari Natal yang sudah semakin mendekat. Meskipun masa Advent tidak seketat masa Prapaskah, hal menyambut kelahiran Tuhan juga memerlukan persiapan batin dan pembaharuan sikap yang ditandai dengan pertobatan. Terkadang kita terlalu sibuk dengan kemewahan dan persiapan ornamental dalam menyambut hari Natal, sementara persiapan hati kurang mendapat perhatian. Di gereja-gereja Katolik, para imam memberikan waktu untuk umat Allah untuk juga berkesempatan untuk menerimakan sakramen tobat atau sakramen pengakuan dosa sebagai ajakan untuk mempersiapkan diri secara rohani dan personal untuk menyongsong hari raya Natal itu sendiri. Saudara-saudari terkasih, hari ini Gereja Kudus menampilkan perumpamaan Tuhan Yesus tentang dua orang anak. Yang seorang anak yang menanggapi ajakan ayahnya dengan tegas dan siap sedia untuk melaksanakan perintahnya, namun pada kenyataannya dia tidak melakukan apa yang telah dijanjikannya. Anak yang lain keberatan untuk memenuhi permintaan ayahnya. Namun kemudian ia menyesal dan menaati apa yang diinginkan ayahnya. Meskipun sebelum ia menyatakan keberatan untuk mau melaksanakannya. Dan ketika Tuhan Yesus bertanya kepada para pendengarnya, "Siapakah
di antara dua anak itu yang melakukan kehendak ayahnya? Mereka menjawab, yang terakhir. Tuhan Yesus segera memastikan pesannya kepada para pendengarnya yang pemeluk agama Yahudi, dan bisa jadi mereka itu adalah orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Katanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal akan mendahului kamu masuk ke dalam kerajaan Allah. Mengapa Tuhan Yesus berkata seperti itu? Sebab kebanyakan dari mereka menganggap pewaris kerajaan Allah, tetapi mereka sesungguhnya orang-orang yang tidak setia dan hidup dalam kemunafikan belaka. Saudara-saudari terkasih, perhatikanlah apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus selanjutnya. Ia menyebut sebuah nama, yaitu Yohanes. Dia itu adalah anak Sakaria. Dia adalah suara yang berseru-seru di padang gurun. Luruskanlah jalan bagi Tuhan. Katanya, sebab Yohanes datang untuk menunjukkan jalan kebenaran kepadamu, dan kamu tidak percaya kepadanya. Tetapi pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal percaya kepadanya. Dan meskipun kamu melihatnya, tetapi kemudian kamu tidak menyesal, dan kamu juga tidak percaya kepadanya, apakah Tuhan Yesus membeda-bedakan seorang pendengar dari yang lainnya? Sama sekali tidak. Mereka orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, serta para pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal, orang yang menganggap dirinya sudah benar dan mereka yang dianggap berdosa, keduanya ditantang oleh Allah dengan permintaan yang sama. Anakku, pergi dan bekerjalah hari ini dalam kebun anggur. Seperti anak yang pertama, orang yang menganggap dirinya suci itu segera mengiyakan perintah itu. Namun, sayangnya, mereka adalah orang-orang yang hanya bisa berjanji, tetapi tidak bersedia untuk menepati janjinya itu. Tidak demikian dengan pemungut cukai dan perempuan sundal. Mereka ini adalah jauh dari jangkauan kasih Allah. Tetapi begitu ada kesempatan dan tawaran penuh rahmat dari Allah, mereka berbalik dan segera menyesal dan bertobat dan menaati perintah Allah, yaitu seruan dari surga yang disuarakan oleh Yohanes Pembaptis. Bertobatlah, sebab kerajaan Allah sudah dekat. Saudara-saudari terkasih, pesan yang mau disampaikan oleh firman Tuhan hari ini sangatlah jelas. Jangan merasa dirimu sudah hebat, sudah benar, dan sudah suci, serta melayak di hadapan Allah. Sebab ada dikatakan, tidak seorang pun tidak berbuat dosa. Barang siapa merasa benar dan tidak memiliki kekurangan, dia adalah seorang pendusta. Tidak seorang pun dikecualikan dari komunikasi atau dicemari oleh dosa. Bahkan Bapa Suci, seingat saya, seminggu sekali pengakuan dosa
dan menerima sakramen pengakuan dosa dari seorang imam. Yang lain bahwa perlulah orang membangun sikap tobat dan menyesali dosa-dosanya, serta menerima dan menyambut rahmat pengampunan dari Allah dengan penuh sukacita. Maka pada hari ini kita semua diingatkan kembali bahwa kita adalah orang-orang berdosa yang telah dipanggil Allah untuk menerima rahmat-Nya, yaitu rahmat kelahiran Yesus, Putra Allah yang tunggal, yang dianugerahkan bagi kita dan untuk menyelamatkan seluruh umat manusia dan seluruh alam semesta. Marilah kita menyesali dosa kita dan bertobat kepada Tuhan. Saudara terkasih, marilah kita masuk dalam saat hening sejenak untuk meresapkan renungan yang baru saja kita dengar bersama dalam kehidupan iman kita masing-masing. Apakah aku sudah mempersiapkan diri menyambut Yesus dengan sesal dan tobat? Marilah kita berdoa. Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur karena pada hari ini kami diingatkan untuk memiliki kerendahan hati di hadapan-Mu, menyadari diri sebagai orang berdosa, serta bahagia karena undangan-Mu untuk bertobat. Bantulah kami untuk membangun sikap tobat dan dengan gembira menyambut kelahiran Yesus, Putra-Mu, Tuhan kami. Amin. Semoga kita semua selalu dinaungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan penuh kasih dan sukacita, Lumen Indonesia mengundang saudara-saudara seiman di segenap penjuru tanah air. Sekiranya ada tanggapan ataupun saran, kirimkan surat Anda ke Lumen Indonesia. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai berjumpa lagi dengan Lumen Indonesia pada waktu dan gelombang yang sama esok hari.